Ketua PN Jaksel jadi tersangka suap perkara. Abidzar Al-Ghifari, somasi netizen yang hina Umi Pipik. Telah terjadi kesepakatan untuk membawa ini ke tahap yang lebih serius. Tupperware resmi berhenti operasi di Indonesia. Malam ini, Timnas Indonesia U17 siap menghadapi Korea Utara. Rapper Azealia Banks sebut Indonesia tong sampah dunia. Hai Gazeners, malam ini Okezone akan membahas 5 berita terhangat sepanjang Senin 14 April 2025. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jadi tersangka suap perkara. Kejaksaan Agung menetapkan 4 tersangka kasus dugaan suap dalam putusan perkara pemberian fasilitas ekspor crude palm oil dan turunannya pada industri kelapa sawit periode Januari 2021 hingga Maret 2022. Keempat tersangka itu adalah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta, pengacara korporasi Marcella Santoso, Panitera Muda Pengadilan Negeri Jakarta Utara Wahyu Gunawan, dan seorang berinisial AR. Direktur Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Abdul Kohar mengatakan pihaknya sudah mengantongi alat bukti permulaan yang cukup untuk menaikkan status keempat menjadi tersangka. Muhammad Arif Nuryanta diduga menerima suap sebesar 60 miliar untuk menetapkan putusan onslah alias lepas terhadap 3 terdakwa korporasi, diantaranya PT Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musimas Group. Suap ini diberikan Wahyu Gunawan, Panitera Muda PN Jakarta Utara yang juga sudah berstatus tersangka. Dengan begitu, Arif dan 3 tersangka lainnya menghuni rutan kelas 1 cabang KPK dan rutan Salemba cabang Kejari Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan. Abidzar somasi netizen yang hina Umi Pipik. Telah terjadi kesepakatan untuk membawa ini ke tahap yang lebih serius. Abidzar Al-Ghifari melayangkan somasi kepada pemilik akun media sosial X bernama @sonofyogi dan Franco Sigit yang telah menghina ibunya Umi Pipik. Lewat somasinya, sang aktor meminta kedua pemilik akun itu untuk segera menghubunginya. Aktor 24 tahun itu mengaku ingin mendengar langsung alasan kedua netizen itu menghina sang ibu. Kuasa hukum Abidzar, Randy Anggara Putra, mengatakan kedua netizen tersebut mengeluarkan komentar kasar kepada sang ustazah saat menanggapi podcast sang aktor. Dalam podcast itu, Abidzar membahas alasannya tidak menyelesaikan pendidikan menengah atasnya. Atas komentar kasar bernada penghinaan itu, Abidzar memberikan waktu 2 kali 24 jam kepada kedua netizen tersebut untuk menghubungi manajemen. Jika kedua netizen tersebut tidak memiliki itikat baik dalam menanggapi somasinya, maka tidak menutup kemungkinan bagi Abidzar untuk membawa permasalahan tersebut ke jalur hukum. Apalagi mereka sudah mengumpulkan bukti yang kuat. Tupperware resmi berhenti operasi di Indonesia. Tupperware, produsen tempat penyimpanan makanan raksasa asal Amerika Serikat, menghentikan seluruh aktivitas bisnisnya di Indonesia. Keputusan tersebut diambil setelah 33 tahun perusahaan itu beroperasi di Indonesia. Dalam keterangan resminya, Tupperware menjelaskan penghentian operasi bisnis di Indonesia sudah dilakukan sejak 31 Januari 2025. Keputusan itu diambil atas instruksi induk usaha Tupperware di Amerika Serikat. Induk usaha Tupperware di Amerika Serikat sudah mengajukan kepailitan pada September 2024. Pengajuan pilot itu dilakukan manajemen perusahaan karena terus mengalami kerugian.
Akibat rencana kepilotan tersebut, harga saham Tupperware di pasar modal pun anjlok hingga 50% pada pekan lalu. Beberapa tahun terakhir, perusahaan ini sebenarnya telah melakukan penyegaran terhadap produk-produknya. Namun, nampaknya Tupperware tidak bisa bersaing dengan kompetitor yang mampu menghadirkan kualitas serupa dengan harga lebih ekonomis. Meski begitu, selama 78 tahun beroperasi, Tupperware sudah menjadi bagian banyak keluarga di dunia, termasuk di Indonesia. Malam ini, Garuda Asia siap menghadapi Korea Utara. Garuda Asia siap menghadapi timnas Korea Utara U17 di perempat final Piala Asia 2025 yang akan digelar di King Abdul Sports City Hall Stadium, Jeddah, Arab Saudi pada Senin 14 April 2025 pukul 21. Nova Arianto, pelatih Timnas Indonesia U17 mengatakan, Korea Utara adalah salah satu tim yang wajib diwaspadai oleh timnya. Hal itu karena Timnas Korea Utara U17 memiliki kualitas individu yang baik dengan etos kerja mumpuni. Untuk menghadapi Korea Utara, Coach Nova meminta Matthew Baker CS untuk menunjukkan mental bertanding yang kuat dengan permainan maksimal. Dia memastikan Garuda Asia akan berjuang habis-habisan untuk mengantongi tiket ke semifinal Piala Asia U17 2025. Salah satu persiapan yang dilakukan Nova dalam menghadapi Korea Utara adalah memberikan porsi latihan adu penalti untuk tim. Hal itu dilakukan untuk berjaga-jaga jika laga berakhir imbang selama 90 menit. Garuda Asia lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025 setelah menjadi juara grup C dengan total poin 9. Evandra Florasta CS berhasil mengalahkan Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Rapper Azealia Banks sebut Indonesia tong sampah dunia. Azealia Banks mendadak viral di X setelah menyebut Indonesia sebagai tong sampah Indonesia. Hal itu diungkapkannya karena menanggapi Indonesia sebagai tempat paling tercemar di dunia selain India. Dengan kondisi tersebut, dia mengklaim tidak akan memakan hasil laut dari Samudra Hindia. Dia menilai sampah yang menggunung di Indonesia akan berdampak pada kesehatan masyarakatnya. Azealia dalam ciutannya juga mengkritik proyek eksplorasi luar angkasa yang dilakukan Jeff Bezos dan Elon Musk. Dia menyebut proyek tersebut sebagai fantasi kekanak-kanakan yang tak perlu. Sang rapper meminta Bezos dan Musk untuk mengalihkan proyek luar angkasa mereka pada penuntasan masalah limbah di berbagai negara, termasuk Indonesia. Azealia Banks merupakan artis dan rapper asal New York yang dikenal dengan gaya eksperimentalnya dalam bermusik. Dia dikenal berkat aksi panggungnya yang luar biasa dan single hitsnya berjudul 212. Nah, itu 5 berita terhangat yang bisa Anda baca di okezone.com. Okezone, lengkap, cepat beritanya. Sampai jumpa Okezoners.